12.40.8 dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan persoalan pembagian data kelompok berkala, dan dari bagian ini akan terbagi menjadi beberapa poin. Pertama, min, median, modus, kuartil, desil, persentil, pembagian rata-rata hingga varian. Dan itu untuk beberapa penjelasan materinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan saya Radilanta dengan NIM 90500124024. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi min dan median. Saya Citra Wilasari dengan NIM 90500144022. Saya akan menjelaskan materi tentang Perkenalkan, nama saya Wahida Safira dengan NIM 905001649. Saya akan menjelaskan materi tentang kuartil. Perkenalkan, nama saya Aina Zardira dengan NIM 905002409. Saya di sini akan menjelaskan desil. Saya Putri Cina Dewi dengan NIM 90500124057. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persentil. Dan saya Yulia Nilla dengan NIM 90500124130. Saya akan menjelaskan tentang persimpangan rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memulai tutorial mikroskop Excel untuk menentukan ukuran pemusatan data. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan ukuran pemusatan data, mulai dari min atau rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Nah, jadi di sini kita sudah punya data mengenai nilai statistik suatu kelas, yang mana datanya itu sudah dirubah ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi sebelum kita mulai melakukan perhitungan di sini, saya mau kasih tips untuk menuliskan interval kelas agar nanti memudahkan kalian dalam perhitungan. Ya, jadi pendataan yang kalian punya kan interval kelasnya akan tertulis seperti ini ya. Kalau bentuk penulisannya seperti ini akan menyulitkan kalian ketika mau menentukan batas bawah dan batas atasnya, serta nilai tengahnya, karena kalian akan menuliskan kembali. Jadi di sini kalian harus menuliskan terpisah antara limit bawah dan limit kelasnya yang ada di sini. Kita mulai. Untuk cara mudahnya tinggal untuk tabel ini nilai kalian bagi 3 ya. 3 bagian di sini untuk pembatasnya. Ini untuk pembatasnya. Kemudian setelah itu untuk limit bawahnya 159, nilai 45, terus ada 57. Kalau sudah punya tiga begini, kalian cukup blok lalu tarik di sudut kanan bawah di sini. Ketika tanda tambahnya berubah menjadi hitam, kalian tinggal tekan lalu scroll ke bawah ya, nanti dia otomatis limit bawahnya akan sesuai dengan yang ada pada interval. Dengan cara yang sama kalian bisa menuliskan nilai atas, limit atasnya. Untuk limit atasnya tinggal kalian tuliskan dari 3 kelas, kalian blok lalu scroll sudut kanan bawah. Oke. Nah, dengan begini otomatis dia terbentuk, lalu tinggal kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, dengan begini kalian akan nanti pada saat menentukan batas bawah kelasnya. Jadi oke, setelah kalian sudah punya interval kelasnya, nah di sini untuk menentukan min atau rata-rata, ingat kembali untuk data berkelompok rumusnya itu ini, jadi menggunakan sigma atau jumlah, yang mana nanti di sini untuk x1-nya itu merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Kita tahu untuk menentukan x1 kita cukup menambahkan batas bawah, tambah batas atas, kemudian dibagi 2.
atau juga bisa limit bawah tambah limit atas baru kita bagi 2. Kalian bisa langsung di sini rumusnya sama dengan dalam kurung kita tambah dulu ya, yang ini limit bawahnya ditambah limit atasnya terus bagi 2. Nah, kalau sudah ada yang ini kalian tinggal letakkan kursor di bawah bagian sudut kanan bawah. Sel ini kalian kemudian klik MA sebelah kirinya. Begitu kalian dapatkan nilai tengah untuk masing-masing kelas. Setelah itu untuk F di sini ada sigma FI kali XI ya. Jadi tinggal kalian kali FI XI-nya ini sama dengan FI dikali XI-nya. Enter ini kalian cukup tarik sampai ke bawah. Oke. Setelah itu kita sudah punya nilai FI, XI dan F. Kita lihat di sini masing-masing harus kita tentukan jumlahnya. Pada Excel untuk jumlah kalian cukup menggunakan rumus zoom ya. Jadi sama dengan terus zoom dalam kurung. Terus kalian blok semua sel yang mau kalian jumlah bentuk F, berarti semua frekuensi di sini. Terus kalian untuk FXI kalian bisa melakukan cara yang sama atau kalian bisa langsung scroll dari jumlah yang ada di frekuensi ini. Jadi kalian bisa menggunakan di sini rumus zoom seperti pada frekuensi. Tapi kalau tidak, kalian cukup scroll, cukup letakkan kursornya ke kanan bawah, baru scroll ke arah kanan seperti ini. Kalian akan dapatkan jumlah untuk dengan jumlah FI-nya, berarti kita akan membagi sel yang G11 E1. Jadi untuk min tinggal min atau rata-rata sama ini G11. Di E1 kita dapatkan rata-ratanya itu 68. Nah, untuk memastikan di sini untuk rumusnya kita tidak berpatokan pada harus G11 dengan jumlah FI XI dibagi dengan jumlah FI-nya atau total FI XI dibagi dengan total frekuensi. Jadi untuk rumusnya tidak berpatokan harus G11. Ini dengan jumlah FI XI dibagi dengan jumlah. Oke, kita lanjut ke menentukan modus. Jadi modus itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus sama dengan batas bawah tambah D1 ditambah D2 dikali panjang kelasnya. Jadi rumusnya tadi batas bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali K, dimana D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Sementara D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Itu untuk panjang kelas atau interval. Jadi batas bawah kita bisa dapatkan dari limit bawah dikurang 0,5 atau 0,05 tergantung dari nilai limit bawahnya. Kalau limit bawah dan limit atasnya itu bulat, maka batas bawah dan batas atas kita dapatkan dengan mengurang atau menjumlah dengan 0,5. Kalau misalnya limit bawahnya dia bilangan desimal, misalnya 45,5 yang mana desimalnya itu cukup satu angka di belakang koma, berarti nanti kita kuranginya dengan 0,05. Karena tidak semua dikurang dengan 0,5. Nah, di sini karena dia bulat, kita kurangi dengan batas bawah dikurang 0,5. Oke, nah ini kalau sudah punya ini, kita tinggal tarik ke bawah sehingga kita dapatkan limit batas bawahnya. Sementara untuk batas atas kita tambah limit atas dengan 0,5. Oke, kita sudah punya limit bawah dan batas atasnya. Setelah itu kita akan menentukan kelas modus. Kelas modusnya itu cukup memperhatikan interval yang punya frekuensi paling banyak. Ya, di sini frekuensi paling banyak adalah 31. Kelas modusnya yang ini saya tandai ya.
saya rubah warnanya. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Berarti kita kurangkan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oke, sementara untuk D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Berarti sama dengan frekuensi kelas modus kita kurang dengan frekuensi yang setelahnya. Nah, untuk K itu didapatkan dengan batas atas dikurangi batas bawah. Di sini kita bisa pilih batas atas dan batas bawah dari kelas manapun karena hasilnya akan sama. Misalnya saya ambil kelas yang pertama ini, 50,5 dikurangi batas bawah. Oke, didapatkan kelas panjang kelasnya itu atau panjang intervalnya adalah 6. Lanjut ke menentukan nilai modus. Itu sama dengan yang pertama batas bawah dari kelas modus, berarti ini diklik terus ditambah dalam kurung D1. D1 ini terus dibagi D1 ditambah D2. Ingat, memperhatikan penggunaan dalam kurung dalam Microsoft Excel itu sangat krusial sekali. Setelah ditambah itu, dia dibagi. Setelah dibagi, dia dikali dengan nilai K-nya. Oke, kita dapatkan nilai modusnya itu adalah 69. Oke, selanjutnya kita akan menentukan median. Ya, jadi median ini dia rumusnya median sama dengan batas bawah ditambah N/2 dikurang FKS dibagi FME yang mana FKS-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sementara FME adalah frekuensi kelas median tadi. Jadi sebelum menentukan ini kita akan cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya, frekuensi kumulatif itu kita dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi dari tiap kelas. Jadi untuk yang kelas pertama K dia sendiri cukup sama dengan ini, ya, sama dengan frekuensi di kelas pertama. Untuk kelas kedua sama dengan kelas pertama tambah kelas kedua. Nah, selain bisa dijumlahkan itu, kita juga bisa menggunakan zoom, aturan zoom tadi, ya, rumus zoom. Jadi sama dengan zoom untuk kelas ketiga ini kita jumlahkan. Sampai kelas ketiga, sampai kelas yang keempat dari kelas pertama, sampai kelas itu keempat, yang kelima dari kelas pertama sampai kelas kelima, yang keenam dari kelas pertama sampai kelas keenam, yang ketujuh kelas pertama sampai kelas ketujuh, yang kedelapan itu dari kelas pertama sampai kelas ke-8, kelas pertama sampai kelas 8. Nah, jadi di sum frekuensi kumulatif di kelas ke-8 itu akan sama dengan total data. Ya, jadi kalau misalnya setelah kan jumlahkan nilainya belum sama dengan total data, berarti ada kesalahan. Jadi perhitungan kita lanjut untuk ke rumusnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu yang mana kelas mediannya. Oke, kelas median kita cukup dapatkan dengan ini, ya, N/2 setengah dari data itu, berarti kelas median akan terletak di data ke itu, karena jumlah datanya 100, itu kita bagi dulu 100 dibagi 2 berarti data ke 50. Kita bisa melihat yang mana kelas median dengan cara melihat frekuensi kumulatif yang mana lebih besar daripada kelas median. Itu jadi di sini akan 50, berarti kita akan ambil besar 50, di sini ada 77 dan 100, yang mana kita ambil 160 adalah yang paling dekat dengan 50. Berarti kelas yang di sini saya tandai dan beri warna yang ini kelas mediannya. Oke.
ingat kita ambil di frekuensi kumulatif yang lebih besar dibandingkan nilai yang kita dapatkan di kelas median. Bisa juga kita menghitungnya secara manual dengan cara menjumlahkan menjumlahkan masing-masing frekuensi. Kita akan lihat kalau data ke-50 itu dia akan terletak di kelas yang ini. Kita lanjut, kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelasnya di sini berarti FKS-nya yang ini ya. Oke, sudah tadi K-nya 6 datang sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya itu sama dengan batas bawah dari kelas median. Berarti ini 68,5. 759 ditambah dalam kurung, kita kasih dalam kurung lagi untuk yang ini, yang bagian atas 199 N dibagi 2 FKS. Jadi M dibagi 2 ini kita dapatkan sama saja dengan kelas median ini, ya 50 bisa 959, juga kalian 100 dibagi 2 terus dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum terus dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Oke, lalu dikalikan K-nya itu ini didapatkan tadi mediannya itu sama dengan 69,27. Jadi ini untuk rumus yang tadi, rumusnya itu sama dengan batas bawah dari kelas median, berarti ini 68,5. Kemudian ditambah dalam kurung, kita kasih dalam kurung dulu, dalam kurung lagi untuk yang ini, yang bagian atas N dibagi 2 FK mediannya itu 69,27. Di sini kita akan cari kuartil ketiga, yang kita lihat menentukan kelasnya itu di bagian ini, I per 4, kelasnya ini dengan 3/4, 5, 75, yang artinya kelas ketiga itu kelasnya memuat data ke 75 tadi. Caranya sama dengan mencari median. Kita lihat di frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 75 itu. Mediannya itu yang ini. Oke. Setelah itu kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Berarti sama dengan batas bawah kelas ditambah, bisa juga 3/4 dikali 100, terserah ya. Ini karena kita sudah buat tadi kelasnya, jadi cukup pakai ini, terus kita kurang dengan kita kali. Selanjutnya desil. Desil juga sama cara hitungnya seperti kuartil, kan hanya I per 4, sedangkan kalau desil itu I per 10. Nah, di sini ada kelas 8, jadi sama dengan I-nya 8 bagi 10 terus dikali 100. Enter. Oke, hasilnya itu 80 dan 8D itu bermuat 80. Jadi kita cari angka yang mendekati 80, yaitu mendekati angka 80, yaitu 77, 74,5, 20 dan 80. Kita tandai perbedaan tersebut.
Lanjut kita ke FKS yaitu 77. Rumusnya 8 atas bawah tambah kurung 2 kali dimasukkan kelas 8 lalu masukkan kelas 8 lalu dikurang FKS terus tutup kurung bagi dengan referensi kelas D8-nya, tutup kurung lagi kali dengan panjang kelas, enter, hasilnya 75,40. Terakhir kita tentukan persentil, caranya sama juga ya. Di sini kita mau tentukan P75 kalau kuartil bagi 4. Oke, kalau tadi kuartil bagi 4 terus desil bagi 10, kalau untuk persentil dia dibagi 100. Jadi I-nya I per 100 ya. Jadi ini sama dengan I-nya 75. Berarti 75 per 100 terus kali 100 ya, didapatkan kelas P75 itu adalah 75. Artinya di data ke-75 yang kumulatifnya lebih besar itu yang ini kita tandai kelas P75 nya ya, frekuensi. Kita tandai kelas P75 nya ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas P75 adalah 46. Oke, tinggal masukkan ke rumus sama dengan batas bawahnya ditambahnya 2 kali terus kelas 75 atau bisa juga 1/75 per 1. Sambil ditutup kur terus dibagi dengan frekuensi kelas P75 baru dikali dengan panjang kelas agar didapatkan 74. Oke, dengan selesainya persentil ini Sebuah simpangan rata-rata, simpangan baku dan varian dari sejumlah data tunggal. Ya, jadi kita mencari simpangan rata-rata, simpangan baku dan varian menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita buat atau kita mencari simpangan rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Ya, jadi sangat gampang sekali. Kita tinggal memasukkan rumus di simpangan rata-rata ini. Sama dengan rumusnya adalah AVDEF. Ya, kalau simpangan rata-rata AVDEF, kemudian kita kurung, buka, kita blok datanya sejumlah data tunggalnya ini. Kita header, sudah ketemu simpangannya. Rata-ratanya adalah 14,417. Ya, ngefans banget ya. Nah, simpangan baku juga sama. Kita menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel, yaitu sama dengan kalau simpangan baku itu pakai STD, ya terima dengan ST-delf. Jangan sampai salah menulis, nanti hasilnya juga akan salah. Kalau nulis kemudian kita blok datanya, kita enter, jadi sama dengan STD kurung buka, kita blok datanya, kita enter. Nah, simpangan bakunya sudah didapatkan yaitu 16,701. Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah mencari varian. Juga sama ya, kalau menggunakan Microsoft Excel itu langsung saja kita masukkan rumus yang sudah disediakan oleh Excel, yaitu untuk varian itu sama dengan var, yaitu var, lalu kurung buka. Nah, kita blok datanya lagi dari 74 sampai 69. Oke, langsung kita enter. Oke, sudah dapat variannya yaitu 278,3,9318182. Jadi seperti itu caranya ya kalau untuk mencari simpangan rata-rata dan varian menggunakan Microsoft Excel tanpa harus menghitung dengan rumusnya. Oke, itu saja penjelasan dari saya.